Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Indralaya akan menyajikan sebuah video tentang cara pembuatan tape. Adapun anggota kelompok kami ialah saya Devita Salawati dengan NIM 06091282126018. Saya Dwi Wahdini dengan NIM 06091282126027. Saya Piniolam Tioma Pasaribu, NIM 06091282126041. Dan Desi Aprianti dengan NIM 06091182126005. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ditujukan agar mahasiswa mampu mengkaji implikasi enzim dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan prosedur pembuatan proyeknya ialah 1. Baca dan pahami materi pembelajaran mengenai enzim. 2. Buatlah video bagaimana proses pembuatan tape dan reaksi enzimatik dalam pembuatan tape. 3. Rekamlah penjelasan materi tersebut. Dan yang terakhir, edit video pembelajaran semenarik mungkin. Materi singkat. Enzim adalah biomolekul berupa protein berbentuk bulat atau globular yang terdiri atas satu rantai polipeptida atau lebih dari satu rantai polipeptida. Enzim adalah protein tunggal atau gabungan dari protein dan senyawa non-protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang dapat mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Dengan adanya enzim, molekul awal yang disebut substrat akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain yang disebut produk. Tape adalah kudapan yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat sebagai substrat oleh ragi. Tape bisa dibuat dari singkong maupun beras ketan. Tape hasil fermentasi dengan ragi yang didominasi Saccharomyces cerevisiae akan membentuk semi cair, lunak, berasa manis keasaman, mengandung alkohol, dan memiliki tekstur lengket. Prosedur pembuatan. Alat dan bahan yang digunakan ialah singkong dan ragi. Adapun proses pembuatan tape yakni sebagai berikut. Potong singkong sesuai dengan selera dan cuci hingga bersih. Selanjutnya, masukkan air ke dalam panci beserta dengan potongan singkong-singkong tersebut dan rebus hingga setengah matang. Setelah itu, angkat singkong dan tiriskan. Tunggu singkong hingga dingin dan kering. Langkah selanjutnya, siapkan ragi yang telah dihaluskan dan siapkan wadah yang telah dialasi oleh daun pisang. Taburi ragi di bagian dasarnya, lalu masukkan singkong tersebut ke dalam wadah. Taburi dengan ragi kembali di atasnya hingga merata dan tutup singkong dengan rapat, lalu simpan selama 2-3 hari pemeraman. Setelah 2-3 hari pemeraman, maka tekstur singkong akan berubah menjadi lunak, agak berair, dan berasa manis keasaman. Nah, itulah yang kita sebut sebagai tape. Pembahasan. Tape merupakan hasil dari proses fermentasi dari bahan-bahan yang mengandung karbohidrat seperti singkong dan beras ketan. Dalam proses fermentasinya, tape menggunakan mikroorganisme yang berguna untuk mengubah karbohidrat menjadi etanol. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, tape mengalami banyak perubahan seperti tekstur, rasa, aroma, hingga kadar airnya. Perubahan tersebut dikarenakan adanya proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme berupa ragi dan disimpan dengan wadah tertutup.
Adapun perubahan tekstur yang terjadi pada tape dikarenakan pada saat awal pengolahan singkong dikukus, sehingga teksturnya menjadi lembek. Sedangkan perubahan rasa pada tape singkong ini terjadi karena perubahan karbohidrat, yaitu berupa pati dihidrolisis oleh mikroorganisme dalam ragi dan dipecah menjadi glukosa. Glukosa inilah yang menimbulkan rasa manis pada tape. Setelah 2-3 hari pemeraman, dikarenakan proses fermentasi oleh ragi menyebabkan kandungan air pada tape menjadi lebih banyak. Proses fermentasi tape singkong. Proses fermentasi tape singkong dimulai dengan pengubahan pati dalam singkong oleh enzim amilase yang dikeluarkan oleh mikroba menjadi maltosa. Maltosa dapat dirombak menjadi glukosa oleh enzim maltase. Glukosa oleh enzim zimase dirombak menjadi alkohol. Pada fermentasi tape yang lebih lanjut, alkohol oleh enzim alkoholase dapat diubah menjadi asam asetat, asam pirufat, dan asam laktat. Terbentuknya asam asetat, asam pirufat, dan asam laktat karena adanya bakteri asetobakter yang sering terdapat dalam ragi. Asam pirufat adalah produk yang terbentuk pada hidrolisis glukosa menjadi etanol. Asam pirufat dapat diubah menjadi etanol dan asam laktat. Asam-asam organik dari alkohol membentuk ester aromatik sehingga tape memiliki cita rasa yang khas. Perbedaan waktu fermentasi dapat menghasilkan perbedaan pertumbuhan mikroorganisme. Semakin lama waktu fermentasi, maka mikroorganisme yang tumbuh semakin banyak sampai nutrisi di media tersebut habis. Jadi, pemeraman dengan waktu yang sesuai akan menghasilkan tape yang rasanya khas, rasa manis dengan sedikit asam serta adanya aroma alkohol. Rasa manis karena perubahan karbohidrat menjadi glukosa sebagai karbohidrat yang lebih sederhana. Sedangkan rasa asam karena dalam proses fermentasi terbentuk asam, sehingga semakin lama pemeraman maka akan terjadi peningkatan kadar alkohol dan total asam. Adapun reaksi enzimatik pembuatan tape sebagai berikut. Yang pertama, amilum atau pati direaksikan dengan air menggunakan bantuan enzim amilase menghasilkan maltosa. Yang kedua, maltosa direaksikan dengan air menggunakan bantuan enzim maltase menghasilkan glukosa. Terakhir, glukosa diubah oleh ragi dan enzim zimase menjadi alkohol. Selanjutnya kesimpulan. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang dapat mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Enzim bersifat spesifik baik terhadap substrat yang dikatalisis maupun produk reaksinya. Tape merupakan makanan hasil fermentasi singkong. Reaksi enzimatis sangat berperan dalam pembuatan fermentasi tape, mulai dari pemecahan molekul pati menjadi gula yang lebih sederhana. Kemudian proses pengubahan gula menjadi alkohol oleh Khamir Saccharomyces cerevisiae. Lalu asitoksebakter mengubah alkohol menjadi asam asetat, asam piruvat, dan asam laktat. Asam-asam aromatik dari alkohol membentuk ester aromatik sehingga tape memiliki cita rasa yang khas.